Rekomnya pengakibat terakhir. Bisa disebutkan? Matius 25 ayat 31 ya sampai ke 34. Kalau begitu saya akan bacakan. Demikian firman Allah, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka dari seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan. Saya adalah seorang dokter hewan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya mengambil studi dokteran di Bogor. Begitu. Saya orang Batak, lahir di Medan, besar di Bogor, Batak Bogor, Batagor, gitu ya kan? Batak Bogor. Jadi ada Sundanya, ada Bataknya, gitu. Jenah, ya kan? Orang Sunda. Nah, kenapa kita bicara tentang ayat ini? Karena kebetulan saya kedokteran hewan, kedokteran umum, kedokteran hewan itu diambil dan ditempuh dengan jarak yang sama. Kita ada profesi, ada sarjana muda, lalu ada profesi kedokteran. Nah, kenapa yang kita baca firman Tuhan? Temanya adalah kambing dan domba. Sama-sama katakan kambing dan domba. Satu lagi ya, kambing dan domba. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan adik-adik itu, kambing dan domba itu beda. Di sini ada yang jualan sate, ada yang jualan sate. Nggak ada ya? Ada yang dagang sate? Ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak apa-apa. Kalau ada nanti koreksi saya. Ya, correct me if I'm wrong, gitu ya. Ini kan? Jadi kambing dan domba. Nah kalau kita memberikan analogi, kambing akan dipisahkan dengan domba. Kambing dan domba itu beda. Yang pertama, cara makannya. Sama-sama katakan cara makannya. Cara makannya. Kambing itu meranting atas, sedangkan domba merumput, grazing, merumput. Nah, orang yang percaya Alkitab mau engkau dan saya adalah domba. Kita grazing, merumput. Orang yang diberkati dia tetap rendah hati, puji Tuhan. Jangan karena kita lebih kaya, lebih cantik, kita makan ke atas, Bapak Ibu, Saudara. Kambing itu seperti itu. Dia sudah kaya sekarang, lalu dia sombong. Orang yang percaya dulu miskin sekarang kaya, dia harus tetap rendah hati, dressing ke bawah, merumput. Puji Tuhan. Itu bedanya kambing dan domba. Yang pertama, cara makan. Orang-orang yang percaya itu harus bertobat. Kalau ada yang masih berlaku sombong karena apa yang dia miliki, dia itu kambing, dia meranting. Meranting itu, kambing itu makanya ke atas gini loh, Bapak Ibu. Kalau ada rumput, ada dahan, kita kasih gini, kambing akan ambil. Domba gak mau kayak begini, dia akan selalu merumput. Nah, konteksnya itu, apabila kita sudah diberkati, tapi kita masih berlaku dan sombong, kita kambing, Bapak Ibu. Tapi kalau kita makan tadi konteksnya adalah diberkati. Saudara-saudara diberkati harus tetap rendah hati, maka kita adalah domba. Puji Tuhan. Berapa banyak utang kita nggak apa, masalah. Yang kedua, kambing dan domba bedanya adalah cara hidup. Sama-sama katakan cara hidup. Cara hidup. Kambing itu soliter, sedangkan domba itu koloni. Koloni itu berkumpul. Soliter itu sendiri-sendiri. Begitu ya. Saya dulu pernah mau nge-abuse. Saya mau menganestesi hewan yang namanya domba. Tidak kan? Kita harus tidak. Ya kan? Sebelum dianestesi ya kan? Orang yang viral mereka ada berotot ini bagi anestesi disuntik aja dia ya kan? Ada lagi domba ya kan? Waktu kita sudah ikat. Dia. Mana cara dia supaya nggak terlihat? Karena salah
Kita tariklah kawannya dekat dengan dia. Diam dia, ya kan? Artinya apa? Domba itu berkoloni, dia nyaman, Bapak Ibu saudara-saudara. Berkoloni, sama-sama katakan sekali, berkoloni. Domba itu suka berkumpul dengan orang-orang. Dia tidak merasa lebih dari orang lain. Dia tidak merasa lebih kaya dari orang lain. Dia tidak merasa lebih hebat. Dia tidak pernah merasa lebih cantik dari orang-orang di sekitarnya. Tapi dia nyaman. Tadi saya katakan apa? Saya contohkan, saya mau anestesi, dia merasa sakit. Tetapi ada temannya di sebelahnya, dia merasa nyaman. Bapak Ibu saudara-saudara, itu karakter domba. Makanya domba banyak digembalakan. Kambing, ada yang sanggup mengembalakan kambing, tapi dilepas atau dikurung di kandang. Domba bisa digembalakan. Satu ke sini, semua ke sana. Saudara-saudara, kalau kita mau jadi domba-dombanya Tuhan, kalau gembala, pendeta kita mau tarik sudah ke sini, semua ikut dan tidak ada yang keluar dari jalur, maka kita adalah domba. Domba sekali tarik, semua ikut. Dan hidupnya berkoloni. Dia lihat siapa temannya, dia lihat siapa yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu, ini masukan bagi kita. Ada banyak orang yang sudah rajin ke gereja lalu dia bilang, oh, selagi dia di gereja tak mau berubah dia. Kan kita ada kan? Jijik, ya kan? Apa namanya? Merdung di neraka, gitu ya. Merdung di neraka. Pertemuan di tanah merah, kejam, lebih kejam daripada sinetron SCTV. Pertemuan itu hanya karena ada salah satu yang mati, jadi begitu merdung di neraka. Kalau dia masih ada di situ, takkan dia aku pendeta, katanya begitu ya kan? Kasih tuang, tak usah kau kunjungi. Selagi masih tidak muncungnya itu, kalau orang kata ini, muncungnya dia nggak mau, ya kan? Itu harus kita pelajari dan perbaiki ya. Iya, kalau kita domba, kita suka kumpul dengan teman-teman kita. Kita suka kumpul di tempat ibadah. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan. Jadi ini masukan buat ibu, jangan terlalu galak sama bapak-bapak. Haleluya. Haleluya. Yes, kita bapak-bapak ya kan. Ini memang galaknya bermain ya kan. Kita cuma bilang, berhenti gitu kan. Kita pusing nih, bapak-bapak, ya kan? Bapak Ibu, saudara, kalau ibu masih tetap jalan, tahulah yang namanya janda itu berat, ya kan? Suka mati kan ya di bapak-bapak darah tinggi tuh ya. Jadi tolong kasihanilah kami ya kan? Tiap hari bikin teh manis kami, siapkan baju, biar kerja kami, ke warung, ke kantor, atau apapun itu, berikan yang terbaik. Begini, saya kira bapak-bapak ya. Haleluya. Iya, saya bilang itu bukan buat ibu, bukan istri saya, orang tersinggung ya, ibu ya. Begitu bapak ibu dan saudara-saudara. Lalu kita tadi buat, ada beberapa lagi. Yang pertama tadi apa yang pertama? Cara makan. Yang kedua, cara hidup. Yang ketiga bapak ibu, percaya atau tidak, saudara harus percaya, saya dokter hewan. Kalau saya ada saudara yang salah, telepon saya. Ya kan, call me back gitu ya. Kalau kambing itu ekornya begini di belakang, saudara percaya atau tidak, nanti tegur saya di belakang atau besok minggu depan, pendeta salah khotbahnya. Kambing itu ekornya begini begini. Begini, saya contohkan ya. Contohnya nih. Nah, ekornya begini. Ekornya begini di belakang. Kalau domba ekornya ke bawah. Satu, sekali lagi saya ulang. Mari ikuti. Kalau kambing ekornya ke atas, satu, dua, tiga. Kalau kambing ekornya ke atas. Kalau domba ekornya ke bawah. Kalau domba ekornya ke bawah. Begitu ya. Setuju? Setuju. Setuju karena saya bilang ya. Orang percaya itu harus seperti domba, ekornya ke bawah. Saudara, di depan jujur, di belakang jujur. Di bawah, jangan di depan haleluya, di belakang. Gigit saudara ya, ekornya ke atas. Begini Bapak Ibu, ini kan ekor tadi di belakang kan? Ini haleluya ya, udah bisa beli rumah kontrak, ya kan? Ini ciri itu kan?
Dia memuji di depan, tetapi di belakang dia nusuk. Itu poin yang ketiga ya, poinnya ya. Kalau domba ekornya ke bawah, di depan sama, di belakang sama. Orang yang tidak bisa sama di depan dan di belakang itu kambing. Kambing, sama bilang. Kambing bilang, satu dua tiga. Kambing. Jadi pulang dari tempat ini, aku bilang, Pak, kamu punya domba tidak Pak? Gitu. Dek, kau kambing apa domba? Mama, kambing apa domba? Nilainya sendiri, ya kan? Jangan kita yang nilai. Kambing dan domba itu bedanya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kambing dan domba bedanya, kambing itu bulunya tipis, setuju ya? Kalau domba bulunya tebal, gitu ya? Setuju ya? Setuju? Sama-sama katakan setuju? 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 Iya setuju aja. Harus taat ya. Domba itu kriwil-kriwil, tebal. Makanya tadi saya tanya, ada yang jualan sate enggak? Dia bilang sate kambing, itu ada domba. Iya. Udah kurus ya kan kambing, bisa dijual dari kambing? Tidak bisa. Bulunya lebat domba, sedangkan kambing bulunya tipis ya. Setuju ya? Nah, bulu itu melambangkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Semakin tebal bulu domba, maka dia akan berharga bagimu. Kalau kambing bulunya tipis, makanya banyak orang percaya iri dengan orang. Kayaknya hidupnya gak bermasalah. Hidup mereka semakin berani, semakin bermasalah guys, gitu ya. Semakin bermasalah hidup saya. Domba itu bulunya tebal, mengkriwil-kriwil. Dia yang membungkus tubuhnya. Masalah, beban hidup, utang, cicilan, KPR, kartu kredit, semua menumpuk di badan kita. Tetapi itu yang membuat kita hangat di Tuhan. Haleluya. Senyum dulu kita. Iya, gak apa-apa dulu bangun bener-bener. Kalau tetap cantik mak, gitu ya kan? Gak apa-apa harus bisa puji istrinya. Iya, saya janji sama Tuhan kalau saya menikah, saya selalu puji tiap kali istri saya. Iya, saya lakukan itu walaupun kemarin dimarahin aku ya kan? Iya, aku lakukan. Karena apa? Kalau pagi-pagi kita tidak mulai sesuatu dengan positif, maka kita akan masuk ke proses yang positif, yang tidak positif dan akan mengakhiri di malam hari yang tidak positif. Bapak Ibu, buka mata kita. Tempat kali langsung lihat HP, ya kan? Ya enggak, lihat Facebook, ya kan? Lihat berita. Apa yang saudara lakukan? Cari handphone, benar ya? Iya. Ada nggak yang komen status gue ya kan? Iya. Yang kita lihat apa? Bukan cari Tuhan. Yang kita lihat HP. Kalau kebetulan yang kita lihat berita baik, maka hidup kita sepanjang hari akan baik. Kalau yang kita lihat pembunuhan, kasus yang kemarin kita viral, semua takut. Tapi orang jujur akan selalu menang. Puji Tuhan. Jadi jujurlah. Kalau nggak punya duit, tapi tanggung jawab. Bayar pun panci, ya kan? Tenang lah ya. Jangan kabur. Kita tahu sama panci dia kan. Nah, kalau ngutang panci aja. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalau orang tidak bertanggung jawab, hidupnya tidak akan tenang. Saya bertanggung jawab, saya bayar hutang saya tidak akan lari. Kemana saya lari? Saya hidup di Batam. Saya sudah beranak cucu di Batam. Tapi dengan konsep itu kita memang penuh dengan tanggung jawab begitu ya Bapak Ibu. Jangan pernah lari. Orang Kristen malu-malu lari dari hutang. Aduh. Hanya orang pemalas yang tidak bisa punya uang. Lagi sudah berusaha, saudara akan bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita. Puji Tuhan. Jadi tidak ada masalah yang tanpa solusi, kan gitu ya? Tak ada masalah tanpa solusi. Begitu. Kok ada masalah tanpa solusi? Karena kau tidak mencari solusinya. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Akan selalu berganti ya. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan selalu menolong kita. Saudara percaya? Amin. Coba kita naikkan pujian yang kuncinya itu. Halus saja ya. Masih banyak itu Bang. 5 menit lagi ya Pak ya. Sampai jam berapa ini? Tapi kita harus memuji Tuhan supaya hati kita damai. Ini aja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terakhir, Dia menyangkaku dan
Karena itu berdoalah supaya jangan sampai kita lapar. Tuhan berikan saya kecukupan. Kita minta lebih. Orang jatuh dalam dosa karena apa? Dia minta lebih. Dikasih gaji, kemarin pengangguran, sekarang dapat gaji. Sudah dikasih pekerjaan, dia minta tambahan gaji. Kemarin sudah naik gaji kan? Dia paksa supervisornya, naikkan gaji saya. Sudah dinaikkan gaji, Pak, promosikan saya jadi asisten supervisor. Terus begitu, kita tidak pernah merasa puas. Itulah kejatuhan orang. Tetapi ujian kita mengatakan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Lumayan ya suara saya. Walaupun tak ganteng, suara harus bagus. Gitu ya. Pak, aku tak ganteng, tapi aku cakep mengatur rumah tangga. Bilang gitu ibu sama bapak sama ibu. Walaupun aku serem, aku penanggung jawab, cari uang sampai apapun terjadi. Begitu. Adik-adik yang pernah kamu bentak papa mama, siapa yang pernah bentak papa mama? Kamu anak-anak sudah berani bentak papa mama. Ini dong, gak boleh gini dong. Papi mami juga bentak saya. Ada lagi gimana? Bila bentakan gimana? Bila bentakan ada ya? Masa kalian udah tahu? Aduh, katanya anak zaman now gimana sih? Saya lupa lagunya. Bentakan ada lagunya begitu ya. Kalau bentakan orang tua itu menyakiti hati anak-anak, hati-hati kau. Di luar sana lebih banyak dan lebih besar lagi akan membentak kamu. Kamu benar aja dikatakan salah. Orang tua tak pernah nyalain anak dia. Kalau kau salah pasti bilang salah. Kalau kau benar pasti bilang benar. Jangan pernah bentak papa mama. Di luar sana nanti kalau kamu sudah gede, sudah kerja, kau benar pun dibentak orang. Iya kan? Papa mama ada nggak yang bentak anaknya lagi benar? Iya itu. Mana ada papa mama yang gila? Tidak ada. Kalau kamu dibentak oleh papa mama berarti kamu salah. Karena di luar sana akan ada yang membentak kamu meskipun kamu benar. Begitu. Kambing dan domba, puji Tuhan. Iya. Kau kambing atau aku yang domba? Begitu. Nanti tanya, Pak, beda. Yang domba yang kita, tanya gitu ya kan? Beda. Ternyata kambing kita dua. Kambing kita dua. Yang kambing yang kita dua. Tadi katanya kambing nggak berkoloni, ya kan? Kambing kan satu. Tapi kalau kita klop, ya kan? Domba yang kita. Tadi kita masih jadi kambing, begitu aja. Bilang juga, satu dua tiga. Nah, gitu. Beda. Kambing namanya kita. Tapi sebenarnya kita domba. Kalau kita mau memperbaikinya, jangan ditusuk orang lain dari belakang. Orang kita beli mesin cuci, kita yang beli mesin cuci, iya. Kita beli mesin cuci karena anak belum lagi. Iya kan? Kalau tak ada anak bisa tahun ini, cuci itu pakai kaki gini. Tak mungkin, iya kan? Beli mesin cuci, tetangga beli mesin cuci. 2 bulan lagi ditarik mesin cucinya. Mana ya kan? Kita beli dan kita punya, kita upayakan karena kita butuh. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan dan kemauan. Saudara kalau butuh barang mewah, maka Tuhan akan sediakan saudara bisa beli barang mewah. Kalau saudara kita hanya mau saja, tidak butuh, maka kita akan paksakan mengutang. Iya, kita akan paksakan mengutang, Bapak Ibu. Kambing dan domba itu beda-beda. Saat kau perlu Tuhan tahu. Mana saudara ya? Ini yang tadi. Saat kau tahu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur
Dia tidak pernah merasa diberkati karena dia tidak pernah merasa bersyukur. Nabi Hujan itu katakan begitu. Burung di udara yang gak nyari duit dipelihara oleh Allah. Kita kan bicara ini. Perhatikanlah burung-burung di udara. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, perhatikanlah burung-burung, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan perhatikan, tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu. Utang banyak aja yang mati. Pernah nggak nangis sama Tuhan? Paling berat suami, istri, anak dimarahin itu kan. Susah ini papi nih, kau jangan kendal. Nggak pernah kita nangis sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perlu sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Kalau kita bergerak, Tuhan akan bergerak, Bapak Ibu. Kita minta Tuhan, Tuhan kabulkanlah permintaanku. Yang mana kata Tuhan? Nggak tahu. Kita nggak bisa merinci apa yang kita mau. Iya, Bapak Ibu. Kita nggak pernah nangis sama Tuhan. Pernah nggak kita nangis sama Tuhan? Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini. Apa yang sudah kita kerjakan, Bapak Ibu? Ibu sudah jadi istri yang baik kan bagi suaminya. Ibu sudah jadi mama yang baik kan bagi anak-anaknya. Laki kita jadi laki-laki sudah cari duit yang banyak kan untuk anak-anak kita, untuk istri. Ada cuma istri yang kerja, kita dilakukan dua, gitu ya kan? Gitu. Saya tidak menyindir siapapun, tetapi kalau saudara merasa istri yang bekerja, saya tidur di lantai 2, minum kopi, bikin teh kopi, teh manis, ya kan? Teh manis, turun, bikin lo tehnya, naikkan tehnya, buah manis, bikin lo gulanya, ya kan? Bayar 1, dapat 3 gelas. Bapak Ibu, bertobat kita bukan kambing, tapi kita domba. Haleluya. Kita bukan kambing, tapi kita domba. Yang pertama, domba itu suka berkumpul dengan orang-orang. Yang pernah merasa aneh itu, saya lebih kaya dari dia, saya lebih hebat, saya lebih cantik. Ada utangnya sama aku, belakangan itu. Kalau saudara bisa bantu orang, maka terpujilah Tuhan. Saudara bisa mempiutangkan orang, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu tidak tusuk di belakang. Di depan dia sama, dia mengucap syukur di depan. Di belakang dia tetap bersyukur bersama dengan saudara. Dia tidak mau membicarakan saudara. Tahun yang baru ini 2023 bulan 2 Februari ini, kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita yang sering membicarakan kekurangan orang, jadi Bapak Ibu Saudara, yang sering kita bicarakan kekurangan orang, masa lalu orang, ya kan? Aku tahu siapa dia, aku tahu dia siapa, sampai ke sumber tulangnya pun aku tahu. Aku tahu semua dosa-dosanya. Hati-hati. Tahun 2023 kita harus tinggalkan itu. Jangan pernah bicarakan keburukan orang. Kenapa? Kalau